ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء والأمراض. بارك الله فيكم جميعا. Masyaallah muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, barakallahu fikum jami'an. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla mengawali istimewa kita, pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama dan tentunya harapan kita, doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, keadaan dan situasi masa-masa kita hari ini semoga lebih baik, dan semoga pula kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla bahwa wabah ini, penyakit ini semakin menurun penyebarannya, demikian pula yang tertimpa pula, dan kita pula berharap sehingga ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga akan mengarah kepada kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana beberapa masjid yang tentunya sudah memulai untuk sholat dengan soft merapat, sebagaimana di Baitul Ma'mur, demikian pula di KMS, dan wallahu a'lam di Masjid Raya saya dengar juga demikian. Tentunya harapan itu sekali lagi bahwa merapatkan shaf adalah bagian di antara penyempurnaan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Namanya adalah disebut dengan istilah penyempurnaan, ya. Nah, apabila memang hal-hal itu tidak ada masalah dan itu terbaik insyaallah Ta'ala, tetapi tetap bahwa kita prokes tentunya adalah tetap juga kita perhatikan dan kita tetap bimbingannya, karena itu adalah bentuk-bentuk pula syariat untuk agar kita pun melakukan dan menjaganya. Nah, insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana kajian kitab Bahjatul Qulubi Al-Abrar. Hadis yang kita akan baca pada malam hari ini adalah Al-Hadits Tsani Asyara, hadis yang ke-12 tentang bab al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Berarti tentunya ada mukmin yang lemah. Apa maksud yang disebutkan di dalam bab ini dan dalam hadis ini? Maka mari kita bersama-sama kita baca, kita fahami sebagaimana penjelasan para ulama hadis tentang hadis ini.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun, mukmin yang kuat maka tentunya adalah baik. Jadi mukmin yang kuat adalah baik. Wa ahabbu ilallah, dan mukmin yang baik, mukmin yang kuat maka tentu adalah baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mukmin ad-dha'if, dibanding seorang mukmin yang lemah. Seorang lagi, mukmin yang kuat maka lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Taala dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan di dalam semua kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, ihris, bersemangatlah kalian, bersemangatlah kalian melakukan apa-apa yang memberi kemanfaatan kepadamu. Bersemangatlah kalian untuk melakukan perbuatan yang memberi manfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah, ya, dan kalian jangan lemah. Wa in asrabaka syai'un, dan jika menimpamu sebuah musibah, sesuatu, jadi jika menimpamu sebuah musibah, ya, musibah itu disebutkan di sini syai'un, bisa saja mungkin sakit, bisa saja dikuranginya rezeki kita, sulitnya kita mencari maisha, ya, orang-orang yang tadinya bersama kita diwafatkan oleh Allah, memang ajalnya telah sampai. Maka ini adalah hal-hal yang maknanya wa in asabaka syai', atau ketika seseorang mungkin jatuh, kecelakaan, atau apa saja. Maka Nabi mengatakan apa? Fala taqul, maka jangan sekali lagi kalian mengatakan lau anni fa'altu kadza, seandainya sungguh aku tadi melakukan ini, ya, maka tidak akan begini, ya, seandainya aku tidak begini, lakan kadza, sungguh mungkin kalau seandainya aku begini, seandainya aku begini, sementara sudah menimpa kepada dirinya sesuatu tadi. Walakin, akan tetapi, kun, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah menetapkan, Allah telah mentakdirkan bahwa terjadi ini, terjadi itu, sehingga menimpa diriku, menimpa keluargaku, menimpa ini, menimpa itu. Dan apa yang Allah telah kehendaki, dan apa yang dikehendaki Allah, apa yang Allah perbuat, apa Allah yang lakukan. Jadi bahwa segala sesuatu terjadi, musibah yang menimpa kita apapun, maka itu ditakdirkan oleh Allah, dan tentunya sesuatu yang Allah telah kehendaki dari perbuatannya. Itu semestinya begitu, ya. Jadi kalau tertimpa musibah, tidak boleh mengatakan seandainya aku tadi begini, seandainya aku begini. Jangan. Tapi apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Atau kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna law tuftahu amal syaitan, maka sesungguhnya kalau orang itu seandainya, ya, jadi sudah terjadi, ngomongnya apa? Seandainya aku begini, seandainya aku begini, itu membuka pintu-pintu amalan syaitan. Itu akan membuka apa? Pintu syaitan, bisikan-bisikan syaitan,
Akhirnya orang menjadi trauma yang berkepanjangan, menjadi pikiran yang berkepanjangan. Orang kan merasa bersalah kalau itu misalkan menimpa kepada orang lain. Itu sebab saya gini macam-macam. Jadi jangan, ya, kalau dia tadi tak dekat dengan saya, kalau dia begini begitu, itu jangan. Itu akan membuka pintu syaitan. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Qadar. Artinya dalam Kitabul Qadar, ya, bab fil amr bil quwwah wa tarakul ajz. Bab tentang diperintahkan kita agar kita tetap kuat, tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh, ya, dan tinggalkan lemah, ya, tidak optimis, tinggalkan pesimis, ya, kesedihan berkepanjangan, tinggalkan kegalauan yang panjang, ya, yang tidak jelas. Jadi seperti itu. Hadzal hadis ini ishtamala ala usuli 'azimah wa kalimatin jami'ah. Hadis ini adalah hadis yang terkandung di dalamnya tentang apa? Dasar-dasar, pondasi-pondasi yang agung, usul-usul yang besar. Jadi pondasi prinsip yang besar, dan termasuk kalimat yang mencakup segala sesuatu. Bisa disebut dengan jamul kalimat. Disebut dengan apa? Sesuatu yang pendek tapi mencakup maknanya banyak hal, ya, atau jawami'ul kalim maksudnya, ya, jawami'ul kalim. Di antaranya halal hadis ini itsbatul mahabbati sifatun lillah, menetapkan sifat kecintaan, ya, menetapkan kecintaan, mahabbah adalah sifat untuk Allah. Jadi Allah itu punya sifat apa? Al-mahabbah, mencintai. Sehingga kita menetapkan tentang itu. Karena dalam hadis ini menjelaskan apa? Yaitu menetapkan al-mahabbah, sifat kecintaan untuk Allah Tabaraka Ta'ala. Tentunya wa annaha muta'alliqatun bimahbubati wa biman qama biha wa dalla ala anha tata'allaq bi iradatihi wa masyiatihi wa aidan tatafadal. Famahabbatuhu lil mu'min al-qawi a'zam min mahabbati lil mu'min ad-dha'if. Bahwa sesungguhnya ketika kita menetapkan sifat cinta, kecintaan untuk Allah, bahwa Allah punya sifat mahabbah, maka ini tentunya terkait dengan yang dicintai oleh Allah. Demikian pula dengan orang yang menegakkan bagaimana agar dia dicintai oleh Allah. Demikian pula menjelaskan atau menunjukkan bahwa sesungguhnya ini berkaitan pula dengan apa? Kehendak dan keinginan Allah Tabaraka Ta'ala. Dan juga pula tentunya bertingkat-tingkat, ya, bermacam-macam. Dan maka kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin yang kuat tentu nilainya lebih besar dibanding kecintaan Allah kepada mukmin yang lemah. Artinya secara umum, kalau dia seorang mukmin, kalau dia seorang muslim, itu dalam kecintaan Allah. Tetapi mukmin yang kuat, tentunya kecintaan Allah kepada dia lebih kuat, lebih bagus tingkatannya dibanding mukmin yang lemah, begitu. Tapi mukmin secara umum dalam kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita menetapkan bahwa Allah itu cinta. Allah punya sifat apa? Al-mahabbah. Kepada siapa? Orang-orang yang patut dicintai oleh Allah, dan orang-orang yang memang mereka menegakkan sebab-sebab agar Allah cinta kepada dia. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wa ahsinu
Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini salah satunya. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Ayat ini ya menyebutkan apa? Perintah dari Allah agar kita melakukan berbuat apa? Ihsan. Maka wa ahsinu. Dan ihsan itu apa? Bahwa dia melakukan sebuah amal ibadah, ya, dia lakukan di atas puncak yang terbaik, baik itu keadaannya, caranya, atau dia berusaha bagaimana menyempurnakan sebuah amalan tadi. Itu makna perintah Allah, wa ahsin. Dan tentu wal ihsan huwa a'la maqamati ta'ah. Ihsan, ketika Allah perintahkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, karena memang ihsan ini adalah tingkatan kedudukan yang tertinggi kepada hamba yang taat kepada Allah Taala. Jadi ihsan ini puncak tingkatan yang tertinggi kedudukannya. Maka ketika orang itu Islam, kemudian iman, kemudian ketika ihsan. Kalau orang yang Islam belum tentu iman. Kalau orang yang iman, maka sudah Islam. Kalau orang sudah ihsan, berarti juga iman, juga Islam. Makanya ketika Allah menyatakan, ketika orang-orang apa? Qalatil a'rabu amanna, ya? Qalatil a'rabu amanna. Ada di antara orang Badui, dia datang, kami beriman. Kami beriman mengatakan apa? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya? Jadi ketika orang Badui ini datang, oh aku beriman, Nabi mengatakan apa? Qul lam tu'minu, katakan kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan bahwa kami telah Islam. Ini menunjukkan apa? Kalau orang itu baru Islam, belum iman. Tapi kalau dia sudah beriman, maka disebut apa? Islam pula. Artinya Islam itu lebih mengarah kepada amalan-amalan zahir, adapun kalau iman kepada amalan-amalan bentuknya keyakinan atau batin. Ya, sehingga harus dipadukan keduanya, baru kemudian puncak yang tertinggi itulah ihsan. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah sebab perintah kepada ihsan, yaitu perintah dengan kita melakukan ihsan. Karena apa? Dengannya Allah mencintai, dan Allah pula mencintai pelakunya. Ya, dan ini pula apa? Kesiapan dia melakukan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satunya. Jadi kalau antum menjadi orang-orang yang muhsinin dalam apapun, ketika antum sholat, maka di atasnya ada ihsan. Ketika antum berpuasa, di atasnya juga ada ihsan. Ketika antum bersedekah, juga ada ihsan. Antum haji umrah juga ihsan. Antum birrul walidain juga bentuknya ada di sana ihsan. Maka itu semua dicintai oleh Allah Taala, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Demikian pula disebutkan pada ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah 222. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang rujuk, orang yang kembali kepada ketaatan setelah tadinya dia terjatuh pada maksiat dan dosa. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mencintai siapa? Orang-orang yang membersihkan diri
Ya, yuhibbut tawwab wa yuhibbul mutahhirin. Dan Allah pula cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Ini jamak dari mutatahhir. Artinya isim fa'il dari orang yang bertoharah, membersihkan diri, mensucikan diri dari kotoran-kotoran, baik itu secara zahir ataupun batin. Jadi kotoran zahir berarti ucapannya, berusaha ucapan yang baik, amalannya juga demikian. Ada yang batin apa? Ya, dia berusaha membersihkan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati. Tidak ada hasad, tidak ada pendendam, ya. Jadi itu tidak ada iri hati. Itu diantaranya. Dan masih penyakit yang lain. Tidak ada dia suka mengadu domba. Jadi tidak demikian tadi. Maka Allah cinta kepada siapa? Orang yang membersihkan, mensucikan dirinya. Ini ayat yang mulia, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaan Allah kepada siapa? Dua sifat orang tadi, yaitu yang bertaubat dengan sungguh-sungguh setelah dia melakukan kemaksiatan, pelanggaran dari syariat Allah, ya, dia bertaubat. Demikian pula orang-orang yang mensucikan dirinya. Dalam ayat yang lain juga demikian. Siapakah orang yang pantas dicintai oleh Allah? Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Yang artinya, katakan ya Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syaratnya. Ketika ayat ini turun, ternyata diberikan penjelasan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, anna qauman za'amu annahum yuhibbunallah fabtalahumullah ikhtabarahum bihadhil ayat. Sesungguhnya ada satu kaum yang mereka itu menganggap dirinya sesungguhnya cinta kepada Allah, maka Allah uji mereka. Jadi ya kita wajib itu, kalau orang yang beriman, orang yang sudah bersyahadah, maka mestinya wajib dia mencintai Allah. Itu syarat mutlak. Dia mencintai Allah, dia mengagungkan Allah, ya. Jadi itu mutlak. Dia takut kepada Allah, dia berharap kepada Allah Tabaraka Ta'ala mendapatkan pahala yang terbaik, maka itu wajib, ya. Maka ternyata Allah uji kebenaran antum cinta kepada Allah, maka diuji oleh Allah. Apa itu ujian Allah? Fattabi'uni, sejauh mana antum mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Imam Bukhari mengatakan bahiyah hakimatun ala kulli man itta'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah bi annahu kadhibun fi ta'wa. Ya, ayat ini sebagai hakim menghukumi atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Jadi keputusannya dengan ayat ini, kebenaran dia cinta kepada Allah ditunjukkan dengan apa tadi? Sementara ketika dia mengatakan cinta kepada Allah, buktinya ternyata dia tidak di atas jalan Nabi kita Muhammad, tidak di atas tuntunan Rasulullah SAW, tidak mencukupkan di atas sunnah Rasulullah SAW, maka berarti bi annahu kadzibun fi ta'wahu, sangkaan dia, ya, kemudian pengakuan dia berarti dusta. Maka dia akan jujur kalau dia benar-benar apa? Di atas sunnah. Maka berarti ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, dan kemudian hakikat tauhid kepada Allah, hakikat akidah Islamiyah pada rukun Islam yang 6, dan tentu yang paling usul tingkatan tertinggi adalah
iman kepada Allah, tentunya di sana adalah kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, maka membuahkan dengan ikhlas di dalam beribadah. Maka ikhlas. Tentunya tidak pantas ketika orang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tetapi tercetak ketika dia beribadah tidak ikhlas, masih ada niat yang selain Allah, masih ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan nilai di sisi manusia, ini berarti kurang bersih, kurang ikhlas namanya. Ya? Nah, dan adapun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ketika dia bersyahadat sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, apa konsekuensinya? Maka dia ketika beribadah kepada Allah, ketika dia itu sudah ikhlas kepada Allah, maka ibadah dia harus sesuai dan harus benar ketika dia ittiba kepada Nabi SAW. Dan dia harus berusaha. Kenapa? Karena Rasul memang diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk dicontoh. Contoh kita nggak ada yang lain. Karena contoh terbaik adalah Rasul SAW. Karena manusia terbaik ya Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita kemudian tidak mencontoh kepada manusia terbaik, mau contoh siapa? Maka ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah yang bersumpah, Allah sendiri yang menegaskan, telah ada di dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik untuk kalian. Kalian siapa? Orang yang beriman, orang yang ingin berharap bertemu dengan Allah, orang yang mereka beriman dengan hari akhir, orang yang banyak zikir kepada Allah Taala. Ini, dan ayat ini ternyata ayat yang turun memerintahkan kepada kita agar kita menteladani Rasulullah SAW di dalam seluruh ucapan kita, perbuatan kita, ya, dan semua keadaan kita. Ini ayat, ya. Nah, maka kalau kita cinta kepada Allah dengan kita mengikuti menteladani sunnah Rasulullah SAW di atas syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai antum. Maka ketika Allah mencintai antum sebab antum cinta sama Allah, antum di atas sunnah Rasul, maka hasil nilai itu lebih tinggi dari apa yang antum inginkan. Ya. Jadi kalau antum cinta sama Allah itu sebuah keharusan. Tapi ketika antum dicintai oleh Allah, maka ini hasil yang tertinggi buat antum. Kan seperti itu. Nah, jadi maka tentu yang pertama, ya nilainya lebih rendah dibanding yang kedua tadi. Karena apa? Yuhibbukumullah, satu itu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pula ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, di antara kita menetapkan Allah ini cinta, memiliki al-mahabbah, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya, sebenarnya ayatnya panjang. Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54, ya. Surat Al-Maidah ayat 54, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Al-Maidah ayat 54.
Wahai orang-orang yang beriman, man, barang siapa yang tadinya kalian beriman, yang tadinya kalian muslim, yartadda minkum an dinihi, dia berbalik di antara kalian dari agamanya, artinya menjadi murtad. Tadinya mukmin muslim jadi murtad. Apakah akan merugikan Islam? Apakah akan merugikan Allah? Tidak sama sekali. Justru merugikan dirinya. Bahkan disebutkan di dalam ayat ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalaupun andai kata kalian itu murtad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, keturunan kita ya, jadi murtad ini, maka Allah akan datangkan, Allah akan ganti satu kaum ini lebih baik dari kalian-kalian, di mana yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Maka mestinya kalau menjadi seorang muslim mukmin itu tanda kecintaan Allah kepada dia. Maka jangan disia-siakan, dia jaga, justru ditingkatkan agar kecintaan Allah itu lebih. Sebagaimana pada ayat ini yang sebelum tadi, termasuk diantaranya ittiba' sunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantaranya. Adillatin 'alal mu'minin, kaum yang lebih baik daripada mereka orang yang murtad tadi, di mana mereka itu berkasih sayang, lembut kepada orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, punya sifat tegas kepada orang-orang kafir. Bahkan mereka yujahiduna fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang sebagai pengganti orang yang murtad tadi, mereka berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di dalam agama Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan dia tidak punya rasa takut, rasa khawatir ya dari celaan orang yang mencela. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah hadirkan, Allah datangkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan kita berharap termasuk kaum yang dicintai, diberikan fadilah oleh Allah Taala dan memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan di sini, bahwa Allah cinta kepada kita, kita punya cinta kepada Allah, kita punya sikap lembut kepada sesama mukmin, kita tegas kepada orang-orang kafir, dan kita pula berjihad di jalan Allah, tidak pernah rasa khawatir ketika kita menjalankan agama, walaupun orang mungkin mencibir kita, mencela kita. Ya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, tentang ayat tadi barakallahu fikum, maka fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbu wa yuhibbuna, ini jawaban syarat tadi orang yang murtad di antara kaum mukminin. Ya. Jadi Allah mengkhabarkan dengan kekuasaan dan takdirnya yang maha agung kepada orang yang berpaling dari menolong agama Allah, menegakkan syariat Allah, justru mengganti ya yang yang baik tadi dari yang lebih rendah. Dan ini adalah kaum yang disifat dengan sifat yang agung. Ya, annallahu yuhibbuhum wa hum yuhibbuna. Sesungguhnya Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun ayat ini tadinya kepada siapa? Sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula pasukan-pasukannya di antara para sahabat dan generasi tabi'in. Ya, semoga Allah meridai mereka semua. Yang memang mereka tadinya memerangi orang-orang yang murtad ketika itu. Berarti di masa-masa itu ketika Rasul wafat diganti oleh Khalifah Abu Bakar, banyak orang murtad, banyak orang bangga enggak mau bayar zakat, banyak kemudian muncul nabi-nabi palsu. Ini masa-masa yang berat. Maka di situ mereka ayat itu turun, ujian kepada mereka. Nah, mestinya kita juga menteladani mereka. Kemudian ayat ini pula berlaku, thumma kullu man jaa ba'dahum, ya. Kemudian ini semua juga berlaku bagi siapapun yang datang setelah mereka, orang-orang yang memang memerangi orang-orang yang murtad sampai datangnya hari kiamat. Jadi seperti itu. Baik, maka ini diantaranya bahwa tentang
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah Taala dari mukmin yang lemah di dalam semua kebaikan. Demikian pula penyebutan wadil al-hadis anna al-iman yushammilu al-aqaida al-qalbiyah wal aqwal wal af'al kama huwa madhhab ahli sunnah wal jamaah fa inna al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Hadis ini pun menjelaskan sesungguhnya iman itu terkandung di dalamnya keyakinan-keyakinan yang bersifat hati. Maka kalau bicara tentang akidah, tentang keyakinan, hukmud dhihni al-jazim, artinya apa? Keyakinan yang dalam hati bulat. Kalau itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan kenyataan, berarti benar keyakinan dia. Kalau nggak sesuai, berarti salah. Nah, bicara tentang hadis ini, mukmin yang kuat, maka menjelaskan iman itu keyakinan dalam hati. Demikian pula adalah tentang apa? Termasuk ucapan, termasuk perbuatan, itu juga iman. Dan ini adalah mazhab atau pendapatnya, keyakinannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan iman itu memiliki cabang 70 lebih. Ya, cabang iman itu 70 lebih. Sehingga Imam Baihaqi menulis kitab namanya Syu'abul Iman. Yang tertinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah ini perlu diperhatikan tingkatan tertinggi la ilaha illallah iman itu. Ya. Jadi cabang iman tertinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan jalan. Sehingga semestinya realita dalam kehidupan kita, tidak mungkin kalau orang Islam ini ganggu jalan fasilitas umum. Nih, makanya kalau ada acara, kenapa harus ada tutup jalan fasilitas umum? Ganggu. Ini tidak benar. Ya, maka oleh sebab itu kalau tidak menutup, tidak usah. Karena itu jalan fasilitas umum, tidak usah terganggu. Kan jelas. Antum saja kalau antum misalkan jalan lagi keburu-buru lagi ditutup, ya Allah, apa mungkin ucapan antum? Pasti jelek, doanya mesti tidak bagus, karena tidak bagus. Maka di situ diantaranya ketika ada bau busuk, ketika mungkin ada penghalang, diperhatikan sama orang beriman. Wal haya'u syu'bah minal iman, termasuk sifat malu melakukan apa? Maksiat, kemungkaran, berbuat dosa, ya, bukan malu untuk melakukan apa? Kebaikan. Termasuk cabang dari iman. Dan kemudian cabang-cabang dari kembali kepada amal batin dan amal zahir. Semua itu bagian dari iman. Maka amal kita ketika kita taat kepada Allah, ini termasuk iman. Dan dalilnya mana? Adalah surah Al-Bayyinah ayat 5. Sehingga jangan dianggap bahwa amal itu tidak bagian iman. Tentu kalau orang itu semakin taat, semakin baik, tentu derajat imannya lebih tinggi di hadapan Allah Taala dibanding iman yang pas-pasan. Ketaatan dia juga pas-pasan. Ya? Nah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka bangsa jin dan manusia diperintah kecuali untuk agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan agama ini dengan ikhlas, murni, agama yang lurus. Mereka juga diperintah untuk menegakkan salat. Mereka juga diperintahkan membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Coba perhatikan, ketika Allah menyebutkan tentang ikhlas, berarti amalan hati. Ternyata salat juga disebutkan, kemudian zakat juga disebutkan, menunjukkan itu adalah agama, bagian daripada iman. Beda dengan kaum Murji'ah, beda dengan orang kebatinan. Yang penting eling, yang penting baik hatinya. Ada ini bantahan semua, tidak tepat.
Antum ketika taat itu menjadi sebab antum akan diberikan kedudukan tertinggi oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi sama Allah, diridai oleh Allah. Jadi seperti itu. Nah, jam berapa masuk? Bisa. Masih? Kemudian faman qama biha haqqul qiyam, dan siapapun pula yang menegakkan tentangnya dengan penegakan yang sebenar-benarnya. Jadi menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan saleh, ya. Demikian pula menyempurnakan untuk orang lain, memberikan wasiat tentang kebenaran, memberikan wasiat tentang kesabaran, ya. Maka ini mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat. Alladzi haza a'la maratib al-iman, di mana dia sudah mempersiapkan dirinya untuk di atas puncak tingkatan iman yang tertinggi. Tentunya lam yasil ila hadil martabah bahwa mu'min ad-dhaif, kalau dia tidak sampai dalam derajat seperti tadi, berusaha untuk mendekatkan dengan sebenar-benar pendekatan, menyempurnakan dirinya dengan ilmu bermanfaat dan amalan saleh, dia berusaha pula menyempurnakan yang lainnya, ya, wasiat untuk kebenaran, wasiat kesabaran. Ini mukmin yang kuat. Tapi kalau tidak sampai, tentunya dia pada martabat kedudukan tingkatan mukmin yang lemah. Maka oleh sebab itu tentunya penting seseorang itu bisa dia beriman, dia sempurnakan keimanannya, dia tunjukkan dengan amalan soleh, berusaha untuk melakukan amalan soleh yang terbaik, yang lebih afdal, ya. Baru kemudian berikutnya dia berwasiat untuk yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita tidak disukai oleh mertua? Bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, ini sekarang suka dan tidak suka. Nah, mestinya kenapa mertua kita nggak suka, kan begitu pertanyaannya, ya kan? Tapi barakallahu fikum, pastilah ada sebab. Gak mungkin segala sesuatu pasti ada sebab. Tidak akan ada api kalau ada yang menyulut, ya kan? Ya, harusnya begitu. Maka oleh sebab itu barakallahu, kita cari, kita muhasabah, introspeksi diri. Ada apa kok kita tidak nyambung? Kalau misalkan mertua kita tidak suka sama kita, masalah prinsip kah? Atau mungkin hanya perbedaan apa? Kalau masalah prinsip, ya beda sikap kita berarti kan? Maaf, mungkin tentang pemahaman dinnya beda. Nah, ini kan prinsip berarti. Tapi bukan berarti kita menjauh, semakin jauh dengan dia, kita tidak mau menyapa, tidak. Justru kita tunjukkan dengan akhlak kita, bukti bahwa kita di atas kebenaran, akidah kita, kan begitu. Jadi kalau nggak disukai, lebih sama mertua, ya jangan sampah. Kita tunjukkan bahwa kita ada apa istilahnya, beda. Jangan, tetap berusaha untuk baik. Kenapa? Loh, dia loh orang tua istri kita. Tanpa dia, tidak ada istri kita, kan? Kan seperti itu. Jadi kita tetap memperlakukan jangan mertua itu seakan-akan jauh, tapi tetap kita dekat. Cuma yang membedakan mertua, ibu, bapak mertua dengan bapak ibu kita, ya mereka melahirkan kita saja. Tapi posisinya dia melahirkan istri kita, berusaha kita juga baik. Jadi sikap kita apa? Justru bukan kita semakin tunjukkan kita beda, tapi kita ya, kita lebih berusaha untuk bagaimana lebih rahmah kepada dia. Kalau kita memang memiliki ilmu, kita paham tentang agama, mungkin dia maaf kurang pemahamannya, mungkin pemahaman yang masih jadul mungkin kali. Jadi seperti itu. Jadi tunjukkan lebih baik. Jadi seperti itu. Apakah seluruh Syiah bisa dibilang kafir sedangkan dia mengatakan mempercayai Allah dan mengimani Muhammad SAW sebagai Nabi? Nah, jadi barakallahu fikum, yang namanya Syiah, kalau Rafidhah ini asalnya menyatakan Ali adalah Tuhan. Ya Ali antal ilah, seperti ucapannya Abdullah bin Sabah itu awal, itu yang paling golak. Ya, jadi Allah ini menghukumi
memasukkan ke dalam neraka kepada orang-orang yang dia keluar dari syariat, dari akidah, semua tergantung kekal tidaknya, bagaimana sejauh mana akidah dia itu tersesat. Jadi seperti itu. Jadi kalau Syiahnya dia masih meyakini Allah, Muhammad nabinya, ya tentunya beda hukumnya buat dia. Tapi kalau sudah mengatakan Tuhannya Ali, nabinya kemudian Ali, nah sudah beda lagi. Gitu ya. Jadi hukumnya begitu. Baik, seperti itu. Apa hukumnya menggunakan BPJS kesehatan? Kalau BPJS tanggungan pemerintah tidak apa-apa. Tapi kalau yang pribadi tergantung kondisinya. Kalau pemerintah mewajibkan, urusannya sama pemerintah. Saya nggak bisa menghukumi. Itu urusan pemerintah masalahnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau memang barakallahu fikum, ini semua juga tergantung bagaimana keadaan kondisi. Ya, jadi kalau pemerintah itu mewajibkan, mengharuskan untuk itu kemudian yang lainnya, ya tentu berbeda. Kita ketika menghukumi sesuatu itu, ya. Jadi wallahu alam. Tapi kalau kita bergampang-gampangan, ya beda lagi urusannya. Wallahu alam. Jadi ada rincian tersebut tentunya tentang masalah BPJS itu. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.